Hai teman-teman semua, untuk memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, yuk ikutin aku jalan-jalan ke Museum W.R. Supratman dan Gedung Nasional Indonesia. Halo, teman-teman. Hari ini aku ada kegiatan dengan tim dosen lagi. Jadi ini kita rencananya mau ke museum. Oke, ini kita lagi mau kendaraan. Oke, perjalanan aku kali ini nggak sendiri ya teman-teman. Aku ditemani oleh Willy, salah satu student employee-ku yang duduk di bagian belakang. Dan di samping sebelah kananku ada Pak John selaku dosen pendidikan agama, dan bagian depan ada Bapak. Atau yang bisa disebut GNI. Jadi gedung ini tuh merupakan museum sejarah di mana para pendiri-pendiri partai jarah di mana perjuangan masyarakat Surabaya dan Dr. Sutomo. Jadi di sini ada beberapa ceritanya bagaimana dulu perjuangan para pahlawan nasional ini, dan salah satunya adalah Dr. Sutomo ya, yang kalau nggak salah juga rumah sakitnya juga ada namanya Dr. Sutomo ya di Surabaya ya. Nah, ini berasal dari inspirasi beliau karena atas dedikasinya menjadi pahlawan dan membela negara Indonesia pada era itu. Atas dedikasi beliau, akhirnya gedung ini dibangun, dijadilah gedung GNI yang ada saat ini di Surabaya. Yuk kita keliling lagi ya teman-teman ya. Kalau gedung ini adalah gedung pertama yang dibangun oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan ya teman-teman. Nah, gedung ini tuh dibangun berdasarkan inspirasi dari Dr. Sutomo karena pada saat itu banyaknya penolakan dari kaum Hindia Belanda untuk mereka melakukan banyak aktivitas. Di era itu, Dr. Sutomo dan kawan-kawan sangat memerlukan gedung atau ruangan untuk sebagai fasilitas berbincang ataupun rapat dalam memecahkan masalah-masalah terkait kemerdekaan pada saat itu.
Karena pergerakan dan aktivitas mereka dibatasi, akhirnya Dr. Sutomo bertekad untuk membangun satu gedung yang dapat digunakan sebagai fasilitas mereka dalam mengadakan pertemuan-pertemuan penting maupun rapat-rapat umum ya teman-teman. Dan ternyata pada saat pembangunan gedung ini teman-teman, simpatisan maupun dukungan dari berbagai tokoh maupun masyarakat sekitar sangat-sangat mendukung untuk pembangunan gedung ini ya teman-teman ya. GNI sendiri pun pernah digunakan sebagai tempat Kongres Indonesia Raya teman-teman. Wow. Kalau di Surabaya ini, jadi beliau kan melanjutkan studinya mengambil spesialis bagian belakang kan di Belanda. Gimana? Jadi beliau ini kan setelah lulus, setelah bertugas di bidang tugas itu tahun 1919 beliau mengajukan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya mengambil spesialis kulit dan kelamin di Belanda. Nah, jadi setelah pulang dari sana beliau itu kegiatannya lebih banyak di Surabaya. Iya, jadi selalu dari Belanda. Beliau ini menjadi dosen di NIAS yang cikal bakalnya UNER. Iya. Oh, jalannya? Enggak. Ini adalah salah satu gambar dari keluarga Dr. Sutomo dan sang istri ya teman-teman. Jadi Dr. Sutomo sendiri adalah orang asli pribumi, sementara istrinya adalah orang Belanda. Di era itu, Dr. Sutomo adalah salah satu lulusan dokter yang berasal dari pribumi, sementara sang istri adalah salah satu relawan yang bergerak sebagai perawat di Jawa Tengah pada saat itu. Jadi ini keponakannya dari Ferdinand Brunei. Jadi semasa beliau ini melanjutkan studinya di Belanda, beliau ini memanfaatkan juga untuk bisa lebih dekat lagi dengan keluarganya sang istri. Oh, dia nikah dulu baru sekolah? Iya benar. Jadi menikahnya ini tahun 1917. Nah, pada tahun 1919 beliau ini mengajukan beasiswa tadi yang di ACC dengan kepala sekolah daerah dulu. Jadi beliau ini orang pribumi pertama yang bisa melanjutkan sekolah spesialis kulit dari kelamin di Belanda. Nggak mau bayangkan berangkat Belanda zaman kamu. Saya naik pesawat aja rasanya kok mulus-mulus. Ini ada tagline-nya Dr. Sutomo, fakta non verba, sedikit berbicara, banyak bekerja ya Bu. Ini Dr. Sutomo. Oh, tempat lahir ya. Dr. Sutomo ini lahir di desa Ngepek di daerah Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888. Lahirnya di Nganjuk ya. Asli Nganjuk. Asli Nganjuk. Jadi ini desanya Dr. Sutomo tapi fotonya sebelum terupdate. Ya, ini yang era sekarang ya teman-teman. Kalau yang dulu seharusnya tidak seperti ini ya Bu. Iya. Ini hanya replika kira-kira. Sekolah ELS yang ada di Babil, lalu beliau melanjutkan lagi sekolah dokter Jawa yang sekarang ini setara dengan dokter umum. Oh, kayak dulu namanya Dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa di Stovia yang sekarang menjadi Universitas Indonesia. Dan ini beberapa kegiatan yang dulunya dilakukan oleh Dr. Sutomo di ruang praktikum anatomi. Memang dia dari dulu memang dia tertariknya ke dokter ya, apa kayak medis-medis ya. Jadi kisah awalnya itu, awalnya beliau ini kurang begitu tertarik dengan dokter, karena apa? Karena kakaknya itu ingin Dr. Sutomo ini menjadi seperti ayahnya, yaitu seorang pegawai pangkat praja. Nah, di saat itu Dr. Sutomo itu melihat betapa perlakuannya orang Belanda pada akhirnya itu kayak semena-mena. Dan disitulah bergejolak jiwanya Dr. Sutomo ingin mengambil jalur lain agar juga sama dengan Biar dihormati ayahnya. ya punya ini ya. Karena tidak tega dengan perlakuan orang Belanda pada ayahnya tersebut. Dan mulai dari situlah beliau tertarik menjadi dokter. seorang dokter. Awalnya itu beliau melihat baju dokter itu tertarik, kok keren gitu ya. Iya. Jadi mulai dari situlah beliau sudah ada jiwa di bidang kesehatan. Ada. Dokter tuh usia 15 ya? Iya benar. Kayak selevel SMA itu ya? Iya. Kelas dokter Jawa di Stovia dulu. Itu jurusan atau langsung dokter Dokter SMK gitu lah. SMK? dokter umum. Oh, dokter Jadi umum. kan Jadi dokter lulus Jawa.
lulus SMA itu SD, lulus SD. Jadi sekolah dasar itu Ya. dari yang di RS di bagian itu beliau langsung. Oke, teman-teman, aku sekarang lagi ada di museum keduanya. Tadi waktu aku tanya dengan petugas yang di sini, petugasnya mengatakan gedung GNI itu dibangun karena berdasarkan pada saat itu sulitnya tempat untuk Dr. Sutomo dan kawan-kawan dan rekan-rekan sepejuang untuk mengadakan kayak misalkan rapat, pertemuan dan sebagainya. Nah, beliau itu juga katanya sempat dulu menyewa kayak bioskop, tempat-tempat tempat-tempat hiburan gitu untuk melakukan diskusi. Terus sempat nyewa di satu gedung yang tadi katanya gedung bioskop. Pada saat itu si Dr. Sutomo dan teman-teman itu katanya bersemangat sekali untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait nasib rakyat Indonesia. Nah, mereka sempat sewa gedung di bioskop, namun ternyata gerakan mereka dibatasi dan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan diskusi di sana. Nah, karena hal itu Dr. Sutomo berpikir bahwa sudah terlanjur untuk membayar gedung bioskop dan beberapa tempat hiburan dan gedung lainnya, dan ternyata kegiatan mereka dibatalkan untuk mendiskusikan terkait nasib pejuang rakyat Indonesia. Dan akhirnya Dr. Sutomo berinisiatif untuk membangun gedung GNI seperti itu ya. Tadi gedung pertama yang waktu kita datang itu gedung kedua, dan yang sekarang tempat aku berdiri adalah gedung pertamanya. Nah, mereka membangun itu untuk memfasilitasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan dalam mendiskusikan segala bentuk ide-ide dan gagasan mereka terkait perjuangan Indonesia kayak gitu ya. Dan di sini tuh Dr. Sutomo punya tagline di bawah sini, fakta non verba, sedikit berbicara, banyak bekerja. Cocok buat kita pejuang rupiah. Ini tempat lahirnya Dr. Sutomo. Jadi ini salah satu desa yang ada di daerah Nganjuk katanya, karena beliau itu ternyata adalah orang asli Nganjuk. Beliau lahir pada tahun 30 Juli tahun 188 di desa Ngepah, daerah Nganjuk, Jawa Timur, teman-teman. Ini hanya replika karena ini foto Nganjuk saat ini. Ini Dr. Sutomo. Ini juga ada beberapa foto keponakan dari istri Dr. Sutomo, dan kebetulan Dr. Sutomo ini istrinya orang Belanda, teman-teman. Dan sampai akhir hayatnya beliau dan istrinya belum mempunyai satu orang anak pun. Jadi penyemangat mereka adalah para keponakan istri Dr. Sutomo. Desain Beliau kan setelah istrinya meninggal itu menyibukkan diri di berbagai macam organisasinya. Ya. Mungkin dari situ pula juga ingin menghibur hatinya yang merasa kehilangan dengan istrinya. Jadi istrinya meninggal dulu? Iya, meninggal dulu, selisih 4 tahun. Jadi untuk menghibur beliau ini, beliau menyibukkan di berbagai bidang tanpa menjauhkan kesehatannya beliau. Dia sakit apa sih? Istrinya paru-paru pernafasan. Lebih muda. Seumuran, jadi beliau umurnya seumuran dengan Dr. Sutomo. Ini adalah sekolah Stovia Dr. Sutomo di era itu. Dan kerennya kalian tahu Dr. Sutomo ini ternyata sudah jadi dokter muda pada saat umur 15 tahun. Ayo anak-anak,
kedokteran zaman sekarang, apakah ada kalian yang usianya 15 tahun pada saat itu sudah kuliah kedokteran? Keren sih. Selain pinter, dia juga pejuang. Di sini juga ada sejarah Dr. Sutomo ya teman-teman ya. Sejarah pernikahan, awal mulanya dia bertemu dengan Everdina dan sebagainya. Ini Dr. Sutomo dan ini istrinya. Nah, buat kalian yang hanya tahu rumah sakit Dr. Sutomo, jangan lupa ternyata di sini juga ada museum Dr. Sutomo ya. Kalian harus berkunjung ke sini biar tahu sejarahnya. Awil, udah tahu nggak tadi ilmunya apa? Udah tahu tadi ilmunya apa aja? Kenalkan, ini student employee-ku ya teman-teman, namanya Willy, seorang pria pekerja keras. Masih jomblo, silakan. Nah, kalian tahu nggak? Dr. Sutomo itu merupakan dokter pribumi pertama yang berhasil diangkat menjadi dokter. Dokternya itu dermatovenerologi kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan dia merupakan dokter pribumi pertama yang diangkat orang Hindia. Dan berkat itulah cikal bakal berdirinya rumah sakit Dr. Sutomo dan Universitas UNER. Wow. Teman-teman, ini adalah salah satu buku karya Dr. Sutomo yang penulisannya dari bahasa Belanda. Jadi buku ini adalah salah satu buku literasi terkait medis dan beberapa pelajaran kedokteran ya teman-teman ya ada di sini. Dan beliau masih sempat menulis dalam bahasa Belanda dan ini hebat banget dan full bahasa Belanda, tidak ada bahasa Indonesia. Ini tas medis zaman dulu. Terus alat-alat medis. Nah ini nih tes ini apa ya namanya Bu ya? Mikroskop kuno. Mikroskop kuno yang sekarang lebih modern ya teman-teman. Itu infus Bu? Iya, betul infus. Wow, teman-teman itu bukan botol minuman aqua galon nih. Itu infus zaman dulu. Ya kalian bayangin tuh infusnya seperti itu. Terus juga ada beberapa botol kayak botol-botol obatan kayak Revanol dan sebagainya. Nggak putus asa, di mana ada kemauan, ada jalan, akhirnya melanjutkan ke Widi. Ya, sekolah A2. Setelah lulus, belajar bahasa Belanda juga, dapat diploma KAE, terus melanjutkan ke sekolah guru normal guru. Saat itu. Dia grup musik. Iya, jazz sempat band. Iya. Itu beliau yang tengah ini, yang sekarang biola. Oh iya.
Terus yang sebelah sini Van Eldik, ada kakak Ilana, Oke. pimpinan band yang sering manggung di acara pembinaan. Dia belajar biolanya di Makassar ya? Belajar biola di Makassar. Iya, sama ini kakak Ilana. Iya, yang ngajarin ya ini. Jadi ketika pulang sekolah diajarkan oleh beliau. Jadi karena Pak W.R. Supratman ini berdarah seni, jadi diajarkan sebentar saja itu udah mahir gitu. Oke. Jadi dua alat musik, gitar sama biola saat itu. Gitar biola. Pinter otodidak ya. Tapi beliau lebih menyukai biola. Nah, biolanya beliau ini sebetulnya pemberian dari ini. Jadi ketika ulang tahun usia 17 tahun diberikan biola, dia biola sama Van Eldik ini. Ya. Beliau waktu ciptain lagu Indonesia Raya di umur berapa, Pak? Jadi saat itu umurnya 25 tahun. Wow. Dimulai dari tahun 1926 hingga 1928 selesai. Jadi di acara Kongres yang Pemuda itu diperdengarkan pertama kali kan lagu Indonesia Raya. Yang mana pada waktu itu peserta kongres itu kayak tertegun bagaikan logo, terus jiwanya menggelora, semangat juangnya tinggi. Akhirnya lagu Indonesia Raya itu yang diusulkan sebagai lagu kebangsaan. Enggak saat ini gitu ya. Enggak saat ini kan dipakai sebagai lagu kebangsaan. Nah setelah itu di tahun 1929 itu beliau itu lagu Indonesia Raya kan dibikin pamflet tuh. Iya. Pamflet terus disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air kan. Akhirnya Belanda tuh nggak suka. Kemudian tahun 1930 itu dipanggil oleh Mahkamah Agung Hindia Belanda kan. Di situ ditanyai maksud dan tujuannya menciptakan lagu itu tuh apa? Karena tuh ancaman buat mereka seperti itu. Ya, karena kan di situ kan ada kata merdeka kan, Iya. lagu Indonesia Raya itu kan. Nah, akhirnya Belanda bilang boleh dinyanyikan, asal satu nggak boleh dicampurkan kata merdeka. Akhirnya sama beliau sempat digubah dengan kata mulia. Jadi Indonesia mulia mulia tanahku. Indonesia. Ya, saat itu. Ya. Itu. Kamu bayangkan rumahnya gini, 17 tahun dapat biola. Rumah bapak saya lebih besar, saya minta gitar aja nggak dikasih. Berarti alat musik lebih penting daripada rumah ya, Pak ya? Makanya di sini sebenarnya beliau itu ingin memberikan gambaran bahwa nggak semua perjuangan tuh dengan kekerasan atau angkat senjata, bisa juga dengan musik atau biola. Seperti itu lagu. Lamanya di Makassar ya. Makassar saat itu. Jadi ceritanya kan dari tahun Sebelah nggak sama ya? Rumahnya Ini beda. kamar W.R. Supratman zaman dulu ya teman-teman ya. Oh, sebelah juga ada banyak Iya, rumah. banyak. Oh, di Dan ini kamar yang pegawai Belanda. kakaknya W.R. Supratman. Jadi Ya. seperti yang dijelaskan tadi sama bapaknya, rumah ini itu adalah tempat persinggahan terakhir W.R. Supratman dari kejaran orang Hindia Belanda karena beliau dikejar-kejar atau diuber-uber karena dedikasi beliau membangun dan menciptakan lagu Indonesia Raya. Ada uang zaman dulu. Oke. Dan ruangannya cukup mungil ya untuk beliau saat itu ya teman-teman ya. Oke, rumah itu adalah rumah terakhir beliau ya teman-teman. Jadi katanya sih dari tadi penjaganya, beliau itu dulu karena sering dikejar-kejar, tempat tinggalnya berpindah-pindah karena memang sembunyi kayak gitu ya. Karena beliau itu dicari-cari. Kenapa? Berkat beliau hingga saat ini tuh lagu Indonesia Raya masih berkumandang dan selalu kita dengar di mana-mana ya teman-teman ya. Dan beliau ini merupakan adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Keren sih. Di usia 17 tahun, Supratman sudah jadi guru loh teman-teman. Ini mahasiswa sekarang, pelajar-pelajar di usia 17 tahun, kalian ngapain? Itu juga jadi sama pemerintah. Beliau sudah jadi guru pada saat itu. Apa namanya? Cadar budaya. Ini kan dengerin. Terus
Oke teman-teman, sekian perjalanan aku ke museum kali ini. Jangan lupa ikutin perjalanan aku di video selanjutnya. Bye. Oleh kakak iparnya teman-teman. Jadi di era itu kalian tahu sekali ya, yang punya biola ini mungkin hanya orang-orang tertentu.